Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama saya Jenti Susita Anela. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi asuransi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan asuransi? Asuransi itu merupakan suatu mekanisme yang memberikan perlindungan kepada tertanggung apabila terjadi risiko di masa mendatang. Nah, apabila risiko itu benar terjadi, pihak tertanggung akan mendapatkan ganti rugi sebesar nilai yang diperjanjikan antara penanggung dan tertanggung. Nah, di sini juga ada manfaat asuransi. Manfaat asuransi yaitu yang pertama, rasa aman dan perlindungan. Polis asuransi yang dimiliki oleh tertanggung akan memberikan rasa aman dari risiko atau kerugian yang mungkin timbul. Yang kedua, pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Nah, prinsip keadilan harus diperhitungkan dengan matang untuk menekankan nilai pertanggungjawabkan dan premi yang harus ditanggung oleh pemegang polis. Yang ketiga, polis asuransi dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh kredit. Yang keempat, berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan. Dan yang kelima, membantu meningkatkan kegiatan usaha. Nah, di sini ada juga resiko ketidakpuasan dalam asuransi, yaitu yang pertama, resiko murni, yang dimana merupakan suatu resiko yang apabila benar-benar terjadi akan memberikan kerugian dan apabila tidak terjadi akan memberikan kerugian dan tidak juga memberikan keuntungan. Yang kedua, resiko spekulatif, yaitu kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan dan kemungkinan mendapatkan kerugian. Yang ketiga, resiko individu, yaitu resiko yang dihadapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jika ada resiko, di situ juga ada bagaimana cara menangani resiko tersebut. Dalam hal ini, resiko sangat perlu ditangani dengan baik, yaitu dengan cara yang pertama, menghindari resiko. Yang kedua, mengurangi resiko tersebut. Yang ketiga, menahan resiko. Yang keempat, membagi resiko. Dan yang kelima, membagi resiko. Selanjutnya ada prinsip asuransi. Yang pertama, insurable interest, yaitu hak berdasarkan hukum untuk mempertanggungjawabkan suatu resiko yang berkaitan dengan keuangan yang diakui secara sah dari hukum antara tertanggung dengan suatu yang dipertanggungkan. Nah, adapun syarat-syarat yang perlu dipenuhi agar memenuhi kriteria insurable ini yaitu kerugian tidak dapat diperkirakan, kewajaran, homogeni, dan catastrophic. Yang kedua ada itikat baik. Dalam melakukan kontrak asuransi, kedua belah pihak dilandasi oleh etikat baik. Pihak penanggung perlu menjelaskan secara lengkap hak dan kewajibannya selama masa asuransi, dan pihak tertanggung juga perlu mengungkapkan secara rinci kondisi yang akan diasuransikan, sehingga pihak penanggung mempunyai gambaran dan yang memadai untuk menentukan persetujuan. Yang ketiga ada indemnity, yang dimana merupakan suatu mekanisme penanggung untuk mengompensasi resiko yang menimpa tertanggung dengan ganti rugi finansial. Nah, yang keempat ada proximate cause, yaitu suatu sebab aktif efisien yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai atau berurutan tanpa intervensi suatu ketentuan lain, diawali atau bekerja dengan aktif dari suatu sumber baru dan independen. Yang kelima ada subrogation, yaitu hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya
mengalami suatu peristiwa kerugian. Dan yang keenam, kontribusi, yaitu bahwa penanggung berhak mengajak penanggung-penanggung lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk itu bersama membayar ganti rugi kepada seorang tertanggung meskipun jumlah tanggungan masing-masing belum tentu sama besar. Nah, di sini ada polis asuransi, yang dimana merupakan suatu bukti atau surat perjanjian antara dua pihak yang mengadakan perjanjian asuransi. Polis asuransi memuat hal-hal berikut. Yang pertama, nomor polis. Yang kedua, nama dan alat tertanggung. Yang ketiga, uraian resiko. Yang keempat, jumlah pertanggungan. Yang kelima, jangka waktu pertanggungan. Yang keenam, besar premi dan bea materai. Yang ketujuh, bahaya-bahaya yang dijaminkan. Nah, yang terakhir ada penggolongan asuransi. Nah, penggolongan asuransi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama menurut sifat pelaksanaannya, yaitu terdapat asuransi sukarela dan asuransi wajib. Sedangkan menurut jenis usaha perasuransian, yaitu usaha asuransi dan usaha penunjang. Nah, mungkin sebatas itu materi asuransi yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.